Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat ya pengertian dari i'rab seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau yang disebut i'rab itu berarti perubahan akhir suatu kalimat, ya. Suatu kalimat dalam bahasa Arab itu akhirnya bisa berubah-ubah itu bukan tanpa sebab. Yang pernah saya sampaikan juga, misalkan seperti lafadz Allahu itu dalam beberapa ayat di Al-Quran saja itu kan lafadz Allahu akhirnya bisa berbeda-beda. Ada kalanya dia dibaca domah Allahu, ya, pada ayat Allahus Somad misalkan. Kemudian bisa dibaca fathah misalkan dalam ayat Innallaha ma'as sabirin. Atau bisa juga dia dibaca kasroh kayak seperti pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tentu perubahan akhir tersebut terjadi bukan tanpa sebab, ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Yaitu karena amil, ya. Kalau tidak karena amil berarti karena kedudukannya. Contoh yang karena amil seperti apa? Contoh yang karena amil itu seperti pada lafadz lillahi. Nah, lillahi itu sebetulnya lamnya itu bisa dikatakan amil ya, cuma mungkin agak berat juga untuk awam memahami hal ini. Jadi yang dimaksud amil itu pada kalimat fi'il mudhari ya, amil nawasib dan amil jawazim. Kalau pada lafadz lillahi berarti itu karena kedudukan, ya. Innallaha, Allah hanya dibaca fathah karena kedudukannya memang mengharuskan lafadz Allah tersebut dibaca fathah. Begitupun pada lafadz Allahus Somad. Kedudukan lafadz Allahu di situ menjadi kedudukan yang mengharuskan lafadz tersebut dibaca domah ujungnya. Yang karena amil contohnya kayak gimana? Contohnya ini terjadi pada kalimat fi'il mudhari. Ketika kalimat fi'il mudhari dia tidak dimasuki amil, maka dia harus dibaca rofa. Contohnya seperti yansuru, yaf'ulu, yadribu, yaftahu. Tapi ketika fi'il mudhari dia dimasuki amil, ya, entah itu amil nawasib atau amil jawazim, yang pasti tidak ada amil khofad, itu nggak ada ya, untuk fi'il itu nggak ada karena yang di apa? Karena fi'il itu dia tidak menerima khofad. Artinya apa? Kalimat fi'il tidak boleh dibaca khofad, entah itu khofad kasroh atau khofad pakai iya, pokoknya tidak boleh di khofad kalau untuk kalimat fi'il. Adapun untuk isim dia tidak boleh dijazm, ya. Misalkan jazm pakai sukun, isim itu nggak boleh berakhiran sukun, itu nggak boleh. Misalkan ya pokoknya kita mengucapkannya kan Zaidun, Zaidan, Zaidin gitu kan, tidak boleh disukun ujungnya, tidak bisa kita baca Zaid, nggak boleh. Allahu juga ujungnya kan ada harokatnya itu Allahu, Allah, Allahi, nggak bisa Allah aja haknya disukun, itu nggak bisa. Isim tidak menerima yang seperti itu, tidak menerima tanda yang seperti itu untuk isim. Oke, kita masuk pada contoh. Nah, contoh perubahan di i'rab itu ada tiga macam ya. Ada yang menggunakan harokat, ada yang perubahannya menggunakan huruf, ada yang menggunakan pembuangan huruf yang disebut dengan alfu tadi. Nah, untuk contoh contoh perubahan yang menggunakan harokat ini yang paling mudah. Kenapa? Karena pokoknya mudah ditebak gitu ya, mudah dianalisis untuk perubahan menggunakan harokat ini. Contohnya seperti pada lafaz ja'a solihun maror tu bisolihin. Nah, ini jelas ya, dari hun ke hin. Ini yang berubah harokatnya ya, dari harokat doma ke kasroh. Kemudian mereka punya istilah sendiri dalam i'rab. Doma itu adalah apa? Tanda dari i'rab rofa. Berarti i'rab solihun adalah i'rab rofa. Pokoknya doma itu identik dengan namanya i'rab rofa. Kemudian maror tu bisolihin. Ini kasroh ya. Kasroh itu identik dengan i'rab khofad. Jadi maka bisolihin ketika dia ditanya i'rabnya apa, maka jawablah dia i'rabnya khofad atau jar, ya. Khofad atau jar. Mahfudun atau majrurun. Itu tadi kalimat isim ya, solihun, solihin karena bertanwin. Nah, untuk kalimat fi'il juga bisa dia berubah menggunakan perubahan harokat. Seperti pada lafad ya budu ke ayyak buda. Nah, kalau ini yang menyebabkan perubahannya karena amil ini. Kalau yang solihun tadi karena kedudukannya.
Solihun itu nama kedudukannya adalah fa'il. Dan kalau teman-teman lihat di tabel sebelumnya, fa'il itu merupakan kelompok kedudukan yang wajib dibaca rofa. Ya. Kemudian bisolihin. Ini juga karena kedudukannya jar majrur ya. Dan jar majrur sudah pasti harus jar. Nah, kalau ya budu ke ayak buda itu karena amil dia. Amil itu ibaratnya ada sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang memang menyuruh dia untuk dibaca lain gitu. Ya bodoh sebelum dia dimasuki yang lain, maksudnya sebelum dimasuki an, itu kan dibacanya domah ya bodoh ya. Tapi kalau sudah dimasuki an, jadi dibacanya ayat Buddha. Jadi karena ada amil nawasib di situ. Kemudian contoh perubahan huruf. Nah, kalau untuk perubahan huruf ini yang pernah saya bahas juga ya, ada di jamak mudzakkar salim dan isim lima sama isim tasniah juga ya. Contohnya seperti ja'a al-muslimuna. Kemudian pada potongan kalimat lain menjadi ro'aitu al-muslimina. Ini kan dari muslimuna ke muslimina yang berubah adalah huruf waw menjadi huruf iya kan. Dan itu termasuk i'rob karena berubahnya di akhir. Loh, Ustadz, bukannya akhir lafad al-muslimuna itu adalah huruf nun? Memang kalau dilihat secara gamblangnya memang seperti itu. Tapi yang dimaksud akhir di sini adalah akhir dari kalimat tersebut. Maksudnya gimana? Al-muslimuna ketika mufradnya itu kan al-muslimun gitu, al-muslimu gitu. Si mimnya itu yang jadi huruf terakhir, maka waw tersebut bisa dikategorikan huruf akhir juga sebetulnya. Jadi yang berubah di situ adalah waw ke ya, bukan huruf nunnya gitu yang dirubah. Ja'a abuka itu abaka. Nah, ini isim 5 ya. Dari abuka kemudian menjadi abaka. Ini karena kedudukan juga ya. Selanjutnya ada contoh pembuangan huruf. Kalau untuk pembuangan huruf ini terjadi pada fi'il mudhari yang sudah bersambung ujungnya dengan alif, waw atau ya atau kita sebut istilahnya af'alul khamsah fi'il 5 seperti yaj'alani ketika dia dimasuki amil nawasib maka nunnya dihilangkan jadi ayyaj ala antaj ala an ayyaj alu antaj ali. Gitu pun yang di bawahnya lam apa yarmi sebelumnya ada ya panjang gitu kan. Ketika dia dimasuki lam amil jawazim maka dibuang si ya di akhirnya itu. Jadi lam yarmi. Ini adalah yang menggunakan pembuangan huruf. Ya sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Saya persilahkan. Karena saya tapi terdengar ini ya. Dengar Ustadz. Untuk contoh-contohnya apa bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, selanjutnya adalah perubahan ada kalimat mu'rob itu ada yang zohiroh dan ada yang muqaddaroh. Inilah mengapa ketika dalam mengi'robi kemarin, ya ketika kita katakan alhamdu mubtadaun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dommatun zohiratun. Dikasih keterangan dommatun zohiratun, ada kata zohiratun. Itu menunjukkan bahwa perubahan di sana adalah perubahan yang secara zohir nampak. Jadi tanda i'rob itu nampak. Alhamdu. Nah, ujungnya kan domah. Domah itu nampak. Domah. Harokatnya itu nampak. Lawannya apa? Lawannya itu ya yang tidak nampak atau kita sebut istilahnya muqaddaroh. Dikira-kirakan. Kalau dikira-kirakan sudah pasti emang nggak nampak gitu ya. Contohnya apa yang zohiro? Yang zohiro itu seperti ja'a abdun, ra'aitu abdan, marartu bi abdin. Nah, ini tanda i'rabnya itu jelas. Domah, fathah, sama kasrah itu jelas.
Tapi kalau yang muqaddarah, ya, seperti jaa al-fata, itu al-fata, marartu bil fata. Nah, ini kan semuanya sama gitu ya. Padahal ini i'rabnya berbeda-beda mengikuti yang abdun, abdan, abdin gitu ya. Tapi ini kok gak kelihatan ya? Ini yang dimaksud gak nampak dengan muqaddarah atau diperkirakan. Kalau kita asalkan, kalau kita asalkan ini dibacanya harusnya jaa al fatayu, roa itu al fataya, marortu bil fatayi. Harusnya seperti itu. Cuman lidah orang Arab itu kesulitan kalau mau mengucapkan kalimat seperti itu. Jaa al fataya, fatayi, fatayu itu sulit di lidah orang-orang Arab. Akhirnya cukup dibaca al-fata semua aja. Ja al-fata, ro'aitul fata, marartu bil fata dengan apa namanya? Dengan menandai bahwa itu i'rabnya adalah i'rab yang dikira-kirakan atau yang muqaddar. Nah, untuk dohiro dan muqaddar apa bisa dipahami atau ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya coba lanjut ke pembagian i'rab dan tanda-tandanya. Sebetulnya ini panjang sekali pembahasannya ya terkait pembagian i'rab dan tanda-tandanya. Akan tetapi pola penjelasannya sama. Maksudnya gini, setiap i'rab itu dia punya tanda-tandanya. Jadi agar ketika kita menganalisis suatu kalimat, kita bisa mengetahui kalimat itu i'rabnya apa, ya kita melihat tanda i'rab tersebut. Misalkan di Al-Qur'an seperti Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nah, kita mau menganalisis lafad allamal Qur'an, lafad Al-Qur'annya misalkan nih. Nah, Al-Qur'ana kita analisis mulai dari kedudukannya sebagai apa. Nah, di situ posisinya sebagai apa? Kalau misalkan dia sebagai objek, ya, alama itu kan artinya, kemarin masih ingat ya, alama dari kata alima, yang artinya apa? Belajar. Tapi kalau sudah alama, itu kan maknanya jadi apa? Jadi mengajarkan ya. Jadi mengajarkan. Jadi kita lihat konteksnya di situ. Al-Qur'ana berarti apakah menjadi yang dipelajari atau justru jadi yang apa mengajarinya gitu. Nah, di situ Al-Qur'ana dia kalau lihat ayatnya ya, Al-Qur'ana dia naknya itu di fathah. Berarti dia menjadi objeknya, objek yang dipelajari ya. Al-Qur'ana mengajari Al-Qur'an. Berarti posisinya dia maf'ul bih nanti namanya. Nah, kemudian ketika masuk ke pertanyaan Al-Qur'ana itu i'rabnya apa, barulah di situ fungsi tanda i'rab ini berguna. Kita lihat tanda i'rabnya, kita lihat oh, Al-Qur'ana ini ujungnya adalah harokat fathah. Maka kita cari tanda i'rab fathah ini ada di kategori i'rab apa? Ada dua ini. Fathah itu dia bisa masuk kategori i'rab nasab, bisa juga masuk kategori i'rab khafad. Tapi kita lihat juga fathah yang menjadi tanda i'rab khafad itu hanya berlaku untuk kalimat isim ghair munsharif atau kalimat yang tidak menerima tanwin. Kita lihat Al-Qur'ana apakah termasuk kalimat yang bisa menerima tanwin atau tidak. Dan ternyata bisa. Kalau kalau misalkan Al-Qur'ana apa alnya dihilangkan, dia dibacanya Qur'anan itu di tanwin. Maka dia bukan isim ghair munsharif karena bisa menerima tanwin. Berarti gugurlah tanda i'rab fathah di khafad. Berarti sisa satu, yaitu i'rabnya nasab. Seperti itu. Nah, itu fungsi dari kita mengetahui tanda i'rab. Nah, saya harap teman-teman silakan baca-baca ya ini untuk pembagian i'rab dan tanda-tandanya ya. Nanti kalau misalkan ada yang memang tidak dipahami silakan tanyakan ya. Dan ini memang perlu dipelajari berulang-ulang ya. Satu kali dipelajari itu
kurang memuaskan gitu ya. Oh ya, teman-teman udah lihat postingan Santripedia terbaru nggak? Yang saya bikin video itu belum. Kalau belum, mau sekalian tak bahas di sini. Sudah, Ustaz. Kalau sudah, nah mungkin untuk yang belum ya. Jadi mungkin salah satu apa namanya, salah satu fungsi nahwu itu ya, kadang kita bisa apa namanya ya, bisa menganalisis sesuatu yang sebetulnya itu terlihat sederhana, tapi rumitnya luar biasa. Ya, atau sebaliknya, sesuatu yang terlihat kayak rumit sekali padahal penyelesaiannya sangat simpel. Misalkan ya yang saya bikin video itu kemarin, anak kotilun Zaidan sama anak kotilu Zaidin. Nah, di situ kita bisa menganalisis sebetulnya apa perbedaan di antara keduanya dan apakah berpengaruh terhadap apa namanya, terhadap penilaian seseorang gitu. Seberapa besarkah pengaruhnya? Kalau kita sudah memahami nahu, kita akan tahu itu. Berbeda apa namanya, berbeda harokat sedikit saja itu bisa menyebabkan kesalahan fatal dalam beberapa konteks ya. Kayak yang tadi dibahas. Nah, Kak Putri kan sudah nonton ya videonya. Mungkin perbedaan antara anak kotilun Zaidan sama anak kotilu Zaidin apa itu, Kak Putri? Yang bisa sambil memberi ilmu kepada yang lain. Kalau Zaidan itu belum tentu Zaidan itu terbunuh, Ustaz. Kalau Ya. yang anak Qatilun Zaidin itu Zaidinnya sudah terbunuh, Ustaz. Jadi yang pengacaranya itu terhukumnya itu yang anak Qatilun Qatala Zaidin. Ya, jadi maksudnya seperti itu tadi ya. Dan apa namanya, cara pengucapan atau pelafalan itu emang harus teliti banget ya. Anak kotilu Zaidan, apa, anak kotilun Zaidan. Mungkin saya perlu tulis ya biar apa ya. Ini sedikit apa namanya, selingan ya, sekalian teman-teman mempelajari tanda i'rab ya. Saya tulis di sini ya. Ini bisa kelihatan ya. Nah ini, siapa yang belum ya? Kak Farida. Iya, Ustaz. Sebelumnya sudah nonton belum video terbaru Santripedia? Belum, Ustaz. Ini baru saya lihat. Oh ya, benar.
Ini untuk teman-teman lain bisa perhatikan juga ya. Ini adalah berkaitan dengan seberapa seberapa besar pengaruh dari nahwu ini ketika kita membicarakannya dalam konteks tertentu gitu. Ya kadang kalau apa perbedaan pelafalan itu bisa sampai menyebabkan peperangan kalau zaman dulu itu ya. Nah, ini kan ceritanya ada dua tersangka gitu ya yang dilaporkan membunuh Zaid gitu. Nah, di sini ada dua tersangka. Tersangka pertama dia itu mengatakan ana qatilun Zaidan. Kemudian tersangka kedua dia mengatakan yang bawahnya ini ana qatilu Zaidin. Artinya itu masih sama-sama saya membunuh Zaid. Ya, kalau secara terjemah bebas ya. Ana qatilun Zaidan. Ana qatilu Zaidin. Nah, pertanyaannya dari kedua pernyataan ini kira-kira mana yang benar-benar telah membunuh Zaid itu? Apakah yang pertama atau yang kedua? Tadi siapa? Kak Farida. Mungkin tadi setelah nonton bisa langsung menjawab. Belum sampai akhir, Ustaz. Saya belum tahu, Pak. Iya Ustaz. Gini deh. Kalau Qatilun Zaidan sama Qatilu Zaidin, kira-kira yang dipahami oleh Kaufa bedanya antara lafaz yang atas sama yang bawah apa? Pokoknya menurut Kaufa sama nggak? Yang bawah sama yang atas ini. Anak Qatilun Zaidan sama anak Qatilu Zaidin ini. Sama atau beda? Pokoknya pertanyaannya itu. Sama atau beda? Itu aja. Sepertinya beda Ustaz. Nah, kira-kira yang dipahami Kaufa perbedaannya ini terletak di mananya? Itu dari harokatnya Ustaz. Dari harokatnya. Ada yang bisa menganalisis lagi letak perbedaannya selain dari harokatnya di mananya lagi? Kak Maulana, coba dianalisis perbedaan lafaz yang atas sama yang bawah. Kak Maulana, ada? Ya, mungkin sedikit saya terangkan ya. Kalau anak qatilun Zaidan, memang benar ya tadi yang dikatakan Kak Aufa dari segi kalimatnya jelas beda. Kata qatilun yang pertama dia bertanwin. Yang kedua dia tidak bertanwin. Nah, ini sebetulnya menunjukkan bahwa apa lafaz yang kedua, qatilu yang kedua itu masih bersambung atau istilahnya disandarkan ya. Kalau disandarkan itu istilah lainnya diidofahkan. Ya pokoknya disambung gitu. Jadi ketika kalimat isim tapi dia tidak bertanwin, ya itu maka dia biasanya dijadikan mudof. Ya dijadikan mudof, kemudian kata setelahnya jadi mudof ilehnya gitu. Intinya dua kalimat yang kemudian digabung menjadi satu idofah. Ana qatilun Zaidan, ya itu adalah tiga kalimat yang susunannya berbeda-beda. Ana dia sebagai mubtada, qatilun sebagai khobar, Zaidan sebagai maf'ul atau objeknya. Tapi yang ana qatilu Zaidin, ana sebagai mubtada, qatilu Zaidin, ya ini langsung digabung dua ini karena dia adalah mudhof dan mudhof ilaih. Atau jika digabung jadi idofah. Qatilu Zaidin menjadi khobar. Ya, bedanya di situ dari segi susunan. Apakah berpengaruh ke dalam segi makna? Tentu. Ketika qatilun dijadikan isim fa'il, ya, maksudnya ya wazan isim fa'il ditanwin, maka maknanya itu istiqbal. Istiqbal artinya apa?
sama seperti fiil mudhari ya, menunjukkan sesuatu yang belum dilakukan. Jadi di sini saya membunuh Zaid itu belum dia lakukan, tapi baru akan dia lakukan. Berbeda dengan yang dijadikan idofah, ana qatilu Zaidin. Itu maknanya justru menjadi makna lampau, artinya sudah dilakukan. Kalau di permainan kata-kata bahasa Indonesia, bisa jadi begini. Ana qatilun Zaidan. Saya yang membunuh Zaid. Itu ana qatilun Zaidan. Saya yang membunuh Zaid. Tapi kalau ana qatilu Zaidin, maka maknanya saya pembunuh Zaid. Ya, bisa diperhatikan perbedaannya ya. Saya pembunuh Zaid dan saya yang membunuh Zaid. Itu kalau teman-teman cermati itu bisa maknanya apa ya? Maknanya bisa multitafsir, artinya berbeda penafsiran. Orang mengatakan saya pembunuh Zaid, berarti sudah jelas bahwa dia memang pembunuh Zaid gitu. Sudah menyatakan dia itu pembunuh Zaid, berarti dia memang pembunuhnya. Tapi ketika dikatakan saya yang membunuh Zaid, itu bisa jadi tafsirannya adalah rencana ya. Ketika komplotan penjahat merencanakan suatu pembunuhan ya. Ayo kita bagi. Kamu yang bunuh Umar, kamu yang bunuh eh, Bakar, saya yang bunuh Zaid. Nah, kan jadi itu bisa jadi bermakna perencanaan gitu. Ya, paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Gimana? Bingung ya? Paham, Ustaz. Paham. Ya, ini jelas mengenai nahwu tadi ya. Untuk kotilun yang ini izinannya, Ustaz. Oh iya. Untuk yang ana kotilun itu tadi menjadi khobar tetap ya, Ustaz. Ya, qatilun jadi khobar. Ya, ini semuanya susunan mubtada dan khobar ya. Ada pertanyaan lain? Enggak ada, Ustaz. Oke. Nah, itu tadi untuk sekilas aja ya. Nah, nanti selebihnya ini kan kita membahas tanda-tanda dari i'rab ya sebetulnya. Nah, nanti ini teman-teman lihat saja secara garis besarnya di tabel-tabel yang sudah dibuat bahwa rofa tanda i'rabnya itu ada domah, wawu, alif, sama subutun nun, nasob tanda tanda i'rabnya ada dengan fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Kemudian untuk khofad ada kasroh, ya, fathah, ada tiga ya. Kemudian untuk jazm itu ada sukun dan membuang nun serta membuang huruf ilat. Nah, ini ada keterangan kalau huruf ilat itu ya diantaranya adalah huruf mad tobi'i atau wawu, alif, dan ya ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut itu membahas yang binanya dulu ya sebelum ke praktek mengirob. Sebetulnya bina sudah kita terangkan ya. Bina itu ya yang ada mabni domah, mabni fathah, mabni kasroh, mabni sukun. Dan teman-teman sudah pernah saya kasih tahu bagaimana cara menentukan binanya suatu kalimat. Ya, mungkin akan saya ulangi misalkan kalau ada kalimat inna. Inna itu mabni apa berarti? Ayo jawab bareng-bareng. Fathah. Mabni fathah. Kalau misalkan lafadznya huma, huma kebayang nggak? Mabni apa dia? Padahal juga Ustaz. Huwa, huma, hum. Huma ya, yang panjang itu. Mimnya dibaca panjang, mabni apa? Mabni Fathah. apa namanya? Coba
Analisis cara penulisannya huma itu terdiri dari H besar, doma, H besar di doma, mim di fathah, kemudian ada alif mati. Huma berarti mabni, Sukun Ustaz. ya mabni sukun. Ana mabni apa? Mabni sukun juga, Ustaz. Sukun. Mabni sukun. Anti Kasro. mabni kasro. Alladzina, Fathah. ya Fathah, Ustaz. insya Allah ya sudah paham. Pokoknya lihat saja huruf terakhirnya, huruf apa, kemudian dia diberi harokat apa, itu mabni. Nah itu mabni insya Allah tidak perlu panjang lebar saya terangkan ulang ya. Nah selanjutnya kita masuk di praktik mengi'robi aja ya. Nah silakan teman-teman sambil dilihat catatannya juga ya untuk menentukan tanda i'robnya kalau misalkan masih bingung karena itu memang harus diulang-ulang. Nah ini saya akan kasih satu contoh. Ini adalah bab dari kitab Safinah juga. Faslun syurutu izail hajari tamaniyatun ayyakuna bisalasati ahjarin. Nah, kemarin itu cara mengi'robi lafad faslun itu sama ya. Faslun asluhu hadza faslun. Ya, asalnya dari hadza faslun yang berarti ini adalah sebuah bab. Susunan mubtada sama khobar. Hadza dia sebagai isim isyarah. Isim isyarah itu yang untuk menunjuk itu hadza, hadihi, haulai, dalika, tilka, ulaika. Itu kelompok isim isyarah. Mabniun ala sukuni. Nah, di sini huruf terakhirnya alif dia mati. Wa huwa fi mahalli raf'i. Kenapa dia dikatakan mahal rafa? Karena menempati posisi isim yang berada di awal. Apa namanya isim yang berada di awal itu? Ingat gak istilah kedudukannya apa? Mubtada. Ya, Mubtada, Ustaz. mubtada. Dan mubtada itu berada pada kedudukan yang wajib rafa. Makanya di sini wa huwa fi mahalli raf'i di annahu mubtada. Faslunnya apa? Faslun dia menjadi khobar mubtada. Lebihnya nanti sama ya wahwa marfuun sini ya wahwa marfuun wa alamatu raf'ihi. Di sini apa di titik-titik ini? Faslun khobarul mubtada Dhamma wa huwa zahiratun. marfuun na'am wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun. Jelas ya, lun lamnya itu di dhammah dan nampak. Li'annahu, nah li'annahu ini kategori isimnya isim apa gitu? Mufrad. Isim mufrad. Nah, jadi harus dijelaskan juga ya kenapa kalimat faslun ini dia diberi tanda rofanya itu pakai domah zohiro, sedangkan tanda irob itu kan bukan cuma domah zohiro saja, bisa dengan waw, bisa dengan alif, bisa dengan tetapnya nun juga gitu. Kenapa kok harus pakai domah? Barulah dijawab alasannya karena isim mufrad. Isim mufrad sudah pasti ketika dia posisinya rofa haruslah pakai domah. Selanjutnya syurutu. Coba Kamaulana di i'robi lafad syurutu. Syurutun mubtada'un wa huwa marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatu zahiratu di annahu is ini ismun raf'i. Ismun, Isim mufrad. apakah betul isim mufrad? Syurutu itu mufradnya dari kata syartun ya. Syartun satu syarat. Kalau syurutu berarti menunjukkan banyak syarat-syarat. Oh, berarti isim jamak taksir, Ustaz. Ya, jama taksir. Betul. Dan nahu jam'ut taksirin. Kemudian ini ada keterangan tambahan. Wahua. Wa huwa mudhafun. Ya, wahua mudhof. Bisa dilihat ya, syurutu ini kan dia tidak bertanwin. Artinya dia masih bersambung sama kalimat setelahnya itu. Pokoknya setelah kalimat terakhir itu ditanwin atau dikasih alif lam berarti itu huruf apa namanya ujung dari kalimat tersebut atau apa ya ujung dari kata yang digabung tadi gitu ya. Kalau misalkan
kitabul fikhi berarti kitabun itu mudofnya, al fikhi itu jadi kalimat terakhirnya gitu. Karena bisa saja idofah itu lebih dari 2 kalimat, bisa 3 bahkan sampai 4 gitu ya. Nah di sini kasusnya 3 ini. Nanti kita bahas ya. Ijza'i selanjutnya ke Saza. Saza ada? Coba sih. Ijza'i mudhafun ilaih wa huwa majrur bil mudhaf wa alamatu jarhi kasrah Ustaz. Li'annahu Ijza'i jamak taksir juga Ustaz. bukan jamak taksir. Berarti Kalau jamak taksir itu kan berarti juz'un ajza'un, tapi ini kan ijza, beda. Bukan juz yang dimaksud ya, beda lagi. Li'annahu isim mufrad ya. ya isim mufrad. Wa Wa huwa mudhaf. masih ke Saza ya. Sudah belajar sigot ya kan, kita sudah belajar sigot. Sigot itu yang madi, yang mudore, masdar. Ijza'i ya, coba di tasrif mengikuti wazan af'ala, yuf'ilu, if'alan. Pokoknya 3 kata itu aja. Af'ala, yuf'ilu, if'alan. Masukkan ke wazan ijza'i. Gimana jadinya? Bentar Ustaz, saya nggak hafal. Enggak. Tinggal samakan harokatnya saja itu. Af'ala, yuf'ilu, if'alan. Berarti jadinya Saya nggak hafal. jabal. Berarti jadinya ajza'a, yujzi'u, ijza'an. Ya, gitu ya. Benar Kak Saza? Sama enggak? Af'ala, yuf'ilu, if'alan. Ajza'a, yujzi'u, ijza'an. Ketemukan ya katanya ijza'an. Berarti ketika ditanya ijza'i sigotnya apa, maka jawablah sigotnya itu masdar. Mengikuti wazan if'alan, dari af'ala, yuf'ilu, if'alan, af'ala fi'il madi, yuf'ilu fi'il mudhari, if'alan masdar. Ajza'a, yujzi'u, ijza'an. Tapi kenapa kok ini dibaca ijza'i tidak ijza'an? Karena itu tadi kedudukannya dia mengharuskan dia dibaca kasroh, bukan lagi fathah tanwin gitu ya. Kasroh. Kenapa kasroh gak pakai tanwin? Ya, ini karena dia dijadikan mudhof gitu ya. Artinya masih bersambung lagi nih. Syurut tuh masih bersambung ke ijza'i. Ijza'i masih bersambung kalimat berikutnya. Makanya tanwinnya dihilangin. Nah di sini selain jadi mudhof ilaih, dia masih tetap jadi mudhof. Artinya eh, dia itu sambungan dari kalimat lain, tapi dia masih menyambung dengan kalimat berikutnya. Kurang lebih mungkin begitulah. Putri, ada. Saya Ustaz. Al-Hajari, coba di Arab. Al-Hajari Ustaz. Iya. Mudhafun ilaihi wa huwa majrurun bil mudafi wa alamatu jarrihi kasratun
zahiratun alal akhirih is li'annahu ismul mufrad. Ya, ismul mufrad. Nah, kalau sudah ketemu alif lam berarti oh ini al-hajar ini dia sudah di akhir. Artinya ketika dia kedudukannya sebagai mudhof ilaih, dia tidak menjadi mudhof lagi gitu. Berarti ini udah sambungan dari kalimat ijza'i tadi. Selanjutnya Kak Aulia. Kak Aulia. Ada? Kak Aulia. Kak Aufa. Ya Ustaz. Sama niatun. Coba. Samaniyatun khobar mubtada'i wa huwa marfu'un wa alamatun raf'i dhammah ya Ustaz ya. Ya. Dema sama niatun. Li'annahu isim Isim. Betul isim. Isimnya isim apa? ja Sama niatun. samaniyat Ayo, kira-kira lebih cocoknya ja, masuk. ja, Isim mufrad ya. Jadi sama ya niatun itu Ustaz. isim mufrad. Satu lagi Kak Farida. Ya Ustaz. Coba Yang yang ini. Yakunu. Nah ini kan fi'il mudhari ini ya. Ayyakuna ini sebetulnya digabungkan ayyakuna. Tapi nanti mengi'rabinya terpisah. An dia sebagai kalimat huruf, yakuna sebagai fi'il mudhari. Coba di i'rabi mengikuti pola ini. yakunu fi fi'il mudhari' mansub Ayyakuna bi ya. Maksudnya oh dari ayyak an-nya. dari ayyakuna fi'il mudhari' Enggak. mansub Gini maksudnya. Ayyakuna an harfu amilin nawasibi gitu. oh ayyakuna an Ya, harfu amal amil amala amili nawasib mabni ala sak ala sakuni alas kuning. ala sukuni yakuna fi'il mudhari' mansub bi an wa alamati nasbih Wa alamatu wa alamatu nasbih fathah li'annahu hmm, nah ini untuk lian nahunya lihat di rumus yang kemarin. Rumus untuk fiil itu mengirobnya rumus dua ya. dua dua A atau dua B gitu ya. Pokoknya ayakuna itu termasuk kategori fiil yang mu'rob bisa berubah. Jadi rumusnya dua A. Nah tadi alasannya ini di anahu apa ya? Oh iya, gak usah di anahu sebetulnya. Yakunu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Nah, ini sebetulnya sudah ada alasannya ya. Mansubu bi'an walamatun nasbihi fathatun zahiratun.
Ya nggak usah dari anak juga nggak apa-apa. Oke. Oke teman-teman, sebenarnya mohon maaf ini saya agak kurang enak badan ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita cukupkan untuk materi hari ini. Insya Allah untuk materi hari ini tadi dicukupkan di i'rab. Nanti besok kita akan membahas mengenai kedudukan ya. Semoga kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, Pak Maulana, Falas, Khalas Ustaz. Kak Farida, Khalas Ustaz. Kak Alfa, Insyaallah khalas Ustaz. Kak Putri, Kak Awe, Falas semuanya ya. Insya Allah ya. Semoga nanti ada Ya Ustaz. ini Kak Syaza, ada pertanyaan. Enggak Ustaz. Oke. Alhamdulillah kalau untuk materi hari ini bisa dicukupkan, mari kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu